sudah mengalir terus dan kemudian itu menjadi kebablasan, katakanlah seks bebas, katakanlah seperti itu akan menjadi candu. Dia akan seperti kecanduan. Benar sekali. Jadi kalau sudah sekali melakukan, dia akan bilang wis kadung gitu ya, sudah terlanjur. Ya mau gimana lagi? Besoknya lagi, dan itu akan terulang terus. Kembali lagi di Remaja Bercerita bersama saya Dita Putri Utami. Pengembangan diri bagi setiap orang adalah hal yang sangat penting. Kita bisa meningkatkan kemampuan dan kualitas kita dengan lebih baik ke depannya. Di Hari Anak Nasional ini kita akan membahas tentang strategi pengembangan diri anak untuk masa depan bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Tri Yunita Fitria Damayanti, Sarjana Terapan Kebidanan, Magister Kesehatan. Beliau ini juga termasuk salah satu dosen di kampus kita tercinta, yaitu Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Kita sambut Bu Maya. Halo Bu Maya. Bu Maya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat selalu ya Bu. Apalagi di musim-musim seperti ini, kita harus pinter-pinter banget menjaga kesehatan. Iya benar sekali. Jadi musim sekarang ini kan kita nggak tahu ya, karena kondisi sekarang kita lihat aja banyak ambulan yang lalu lalang, kemudian banyak cerita-cerita duka gitu ya. Setiap buka WA itu isinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu yang bikin kita harus ekstra waspada sekali lagi. Karena nggak pandang umur ya, ternyata yang muda juga banyak yang meninggal gitu. Ya, jadi Mbak Dita gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Kemarin sempat sedikit ngedrop, sakit ya gitu lah Bu, pilek. Tapi sekarang sudah sehat. Baik, oke. Di jalan-jalan itu banyak banget Bu. Waktu saya ke Tuban itu ambulan, lalu banyak banget. Terus di desa saya juga banyak banget kabar duka gitu. Betul. Setiap habis subuh gitu ada pengumuman innalillahi gitu kan langsung. Iya tiap pagi ya, hampir tiap pagi ada itu. Berarti nggak di desa saya aja? Iya sama, jadi di Tuban pun juga sama. Jadi hampir tiap pagi itu ada kabar duka. Dan itu apalagi kampus kita dekat dengan rumah sakit ya. Benar. Jadi setiap kita mau masuk lokasi kampus gitu, sudah di depan ada ambulan pakai perawat pakai hazmat. Terus kemudian gitulah situasi seperti itu. Memang sekarang miris, jadi kita harus ekstra waspada, jaga kesehatan, banyak makan, olahraga, vitamin. Iya betul, sekarang kita butuh sekali itu suplemen vitamin. Itu sama pikiran Bu. Iya benar. Pikiran yang membuat kita sakit. Masa remaja juga stres ini? Iya. Lihat berita-berita apa, banyak orang nggak ada gitu. Kan kita juga ikut mikir. Apalagi kalau keluarga kita ada yang kurang sehat gitu, mikirnya udah. Iya benar. Apalagi kita kalau di kesehatan tahu ya, kondisinya kita tahu. Jadi semakin tahu itu bukan semakin nggak stres, semakin stres ya. Oke Bu, sebelumnya boleh dong Bu Maya menyapa teman-teman yang ada di rumah, mungkin memperkenalkan diri supaya teman-teman di rumah tahu siapa sih narasumber kita ini. Oke. Ya, teman-teman, sahabat Remaja Bercerita ya. Sahabat dari Remaja Bercerita, perkenalkan nama saya Tri Yunita Fitria Damayanti, cukup panjang. Sebenarnya kalau boleh komplain sama bapak saya sudah komplain, ini namanya panjang sekali gitu ya. Tapi biasa dipanggil Bu Maya. Panggilan dari kecil itu memang sudah Maya, dari kata Damayanti itu diambil Maya gitu. Kebetulan saya salah satu dosen di IIKN Tuban. Saya di bidang kebidanan. Ya, jadi saya fokusnya di bidang kesehatan reproduksi. Khususnya itu karena saya ambil S2-nya di UNER itu adalah kesehatan reproduksi gitu. Jadi
alhamdulillah di bidan saya mengajar, kemudian di perawat juga saya mengajar, di gizi juga mengajar. Jadi hampir di semua prodi saya mengajar. Tapi kebetulan untuk fokus prodinya saya ada di prodi kebidanan. Kebidanan. Iya, di kebidanan. Dan sekarang saya diamanai untuk menjabat sebagai Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan. Jadi nanti yang bertemu dengan mahasiswa, yang kemudian mengakomodasi mahasiswa itu nanti adalah tugasnya Bu Maya. Iya, betul sekali. Oke, Bu Maya. Mengenai Hari Anak Nasional nih Bu, sebenarnya di sini tuh yang dimaksud anak itu usia berapa sih Bu? Ya. Jadi kalau anak itu adalah rentang umur dari perentangan dari bayi dengan remaja, itu namanya anak. Sementara kita tahu kalau bayi itu umur 5 tahun itu masih bayi, bayi 5 tahun gitu ya, balita. Berarti bisa dimulai dari angka di atas 5 tahun atau 6 tahun sampai 10 tahun itu anak. Tapi nanti 10 tahun sampai ke 24 tahun itu remaja gitu. Jadi masa anak itu memang agak lebih pendek ya kalau dibandingkan dengan remaja gitu. Cuma terkadang kalau kita bicara remaja nggak jauh dari anak, kita bicara anak juga nggak jauh dari remaja gitu. Iya, seperti saya ini kan sudah termasuk remaja, tapi juga termasuk anak dari ibu. Iya, masih Bu Maya ya, anak dari ibu tapi sudah tua. Sudah nggak remaja lagi gitu ya. Terus nih Bu, kita bahas dulu masalah yang ada di sekitar kita nih Bu. Oke. Di era digital seperti ini kan banyak nih Bu orang tua yang menggunakan smartphone sebagai alat maksudnya alat untuk mengasuh anak gitu loh Bu maksudnya. Kan mungkin bisa dibilang supaya anaknya diam. Terus gitu. dipakai smartphone. Menurut Bu Maya gimana? Ya, jadi smartphone itu sebenarnya diciptakan untuk membantu ya sebenarnya. Tujuannya smartphone itu adalah untuk membantu manusia gitu kan. Tapi terkadang mungkin pemakaiannya harus ada batas, harus ada kesepakatan. Jadi memang banyak sekali sekarang kita temui bahwa orang tua memberikan kesempatan pada anak untuk memegang smartphone dengan tujuan supaya diem gak rewel anaknya nggak rewel, mereka bisa bermain dengan smartphone, kemudian mereka tidak ngerecoki orang tuanya gitu ya. Tapi kemudian dampak yang ditimbulkan dari hal itu juga sangat besar gitu. Terutama ternyata anak ini ketika dia sudah nyaman dengan sesuatu, itu dia akan sangat sulit untuk dilepaskan. Iya, benar sekali. Jadi sama seperti ketika anak itu nyaman dengan ibunya, ketika ditinggal ibunya kemana aja udah rewel, bentar lagi udah rewel. Nah itu sama dengan seperti itu. Jadi ketika dia pegang smartphone itu dia merasa sangat nyaman, bisa bermain sesuka dia, mungkin melihat sesuatu yang dia suka gitu ya. Kemudian akan sangat susah untuk kita melepaskan. Jadi memang dampaknya sangat besar, apalagi kalau mungkin nanti yang dia tonton, kemudian yang dia mainkan itu tidak bisa memperkuat dari tumbuh kembangnya, atau mungkin malah bisa menghambat. Nah, ini yang bikin salah kaprah dari orang tua. Kita tidak menyalahkan, tetapi mungkin porsinya mungkin terlalu banyak. Jadi kalau sudah anaknya pegang HP itu orang tua ayem. Biasanya seperti itu kan yang berkembang di masyarakat. Nanti ditinggal sebentar kan masih bisa, mungkin anaknya ayem soalnya main HP orang tuanya, terus mungkin kemana sebentar gitu. Betul. Padahal kita nggak tahu itu yang ditonton apa ya. Dan itu juga terjadi pada anaknya Bu Maya sendiri gitu, karena kebetulan anaknya Bu Maya ini tinggal dengan Mbak Huti gitu ya. Jadi 1 minggu sekali saya hanya bisa berkomunikasi secara langsung. Tapi ya itu sulit sekali melepaskan dia dari handphone. Terkadang memang butuh mentolong, butuh tega gitu ya. Karena kalau sudah anak itu sudah kecanduan dengan gadget, itu orang tua itu sudah jadi nomor sekian. Kadang saya sampai kalau pulang ke rumah itu, loh main HP lagi, ibu sudah datang loh kok masih main HP gitu ya. Itu kadang dia langsung singkirin HP-nya, bercanda dengan ibunya. Tapi ya bentar lagi nyari lagi. Nah, itu peran orang tua sangat penting di situ. Itu jadi harus ada batasan
Kapan dia harus main HP, kapan dia harus belajar yang lain, kapan dia harus main yang lain, kapan harus komunikasi dengan teman-temannya. Itu orang tua harus super duper perhatian. Terus sekali. Karena dampaknya secara psikologis untuk konten-konten yang kurang bagus, yang terlalu dewasa, itu mempengaruhi dari psikologis anak dan Terus, tumbuh kembangnya juga. Terus sama kan kadang anak kecil yang belum terlalu bisa HP kan nanti dipencet-pencet gitu, takutnya nanti salah apa gitu. Betul sekali. Yang dipencet nanti konten yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya ini terjadi juga pada anak saya sendiri ya. Jadi dia itu umur 4 tahun, sekarang 5 tahun. Tapi pemikirannya itu kalau dinilai dari sisi psikologi itu umurnya 7 tahun. Jadi di sekolahnya anaknya Bu Maya itu kan setiap semester ada pelaporan. Pelaporannya itu bukan nilainya bagus, nilainya ini enggak. Tapi pelaporannya itu tumbuh kembangnya ini sesuai enggak dengan umurnya gitu. Nah ternyata umur anaknya Bu Maya ini jauh lebih tua daripada usianya, 2 tahun gitu. Kemudian saya dikomplain sama ustazah, ayo Bu, ini anaknya kok umurnya usianya, pemikirannya kok 7 tahun, padahal usia anaknya waktu itu 4 tahun. Berarti selisih 3 tahun. Nah ternyata setelah saya kaji itu ternyata memang dari smartphone. Dari smartphone. Jadi tontonan yang dia lihat itu tontonan yang usianya di atas dia. Jadi tontonannya bukan tontonan anak-anak kecil ya. Saya lihat masih aman sih, nggak ada pornografinya, nggak ada konten-konten yang berbahaya, tapi memang yang dilihat itu usianya anak-anak SD, cerita-cerita tentang anak-anak SD gitu. Jadi misalkan dia melihat YouTube itu nanti yang membuat itu namanya kreator ya, ya atau pembuat kontennya itu dia umurnya sudah SD kelas 5, menceritakan kehidupan anak itu SD kelas 5 kelas 6. Dan dia ngefan banget sama ini, ya sama ini youtubernya ini, dia ngefan banget. Yang dilihat setiap hari itu. Nah ternyata itu mempengaruhi pola pikir dia. Jadi kata ustazah ini kontennya tetap salah. Meskipun itu nggak ada pornografinya, nggak ada, tetap nggak boleh, harus sesuai dengan umurnya. Kalau dia umur 5 tahun, konten yang dilihat adalah ini Bu, konten yang dilihat adalah ini. Nah itu Bu Maya tertampar lagi. Aduh ini sudah nggak bisa nungguin, salah lagi konten yang dilihat gitu. Ya akhirnya dari situ saya dan suami dan ibu Mbak Huti, keluarga yang di rumah itu ini mulai sigap. Apa yang dilihat gitu kalau nggak sesuai gitu kita beri pengertian. Jadi anak saya itu nggak bisa dilarang. Kalau sudah dilarang, jangan main itu, nggak boleh main itu dia langsung ngambek, langsung purek gitu ya istilahnya. Tapi kalau diberi pengertian dia bisa. Jadi akhirnya alhamdulillah sedikit-sedikit bisa kita kikis. Kemarin yang terakhir penilaiannya dari ustazah sudah menurun, menurun kedewasaannya. Nah itu saya bayangkan kalau itu orang lain gitu loh, yang istilahnya tadi yang Mbak Dita bilang, yang penting anaknya menang. Benar. Terus lihat konten yang dia suka, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan umurnya. Nah bayangkan kalau kontennya itu negatif pula, itu ya gimana terus nanti perkembangannya. Itu jadi miris sih kita, tapi terkadang kita juga nggak bisa ini ya, mungkin orang tuanya aja yang perlu diberikan edukasi. Bagaimana tentang tumbuh kembang anak, sama seperti Bu Maya juga diberikan edukasi oleh gurunya anaknya Bu Maya gitu. Terus, sih. Kalau menurut Bu Maya, umur berapa sih Bu seorang anak itu diperbolehkan memakai gadget? Sebenarnya kalau kita bilang batasan umur anak memakai gadget itu juga susah ya, susah kita mau bilang seperti itu, karena ternyata juga banyak aplikasi-aplikasi yang diarahkan untuk balita, misalkan untuk menstimulus dia tentang warna-warna gitu ya, untuk bayi gitu, untuk melihat dia belajar untuk melihat warna, kemudian belajar untuk menghitung, belajar itu konten-konten yang bagus seperti itu. Sebenarnya juga batasan umurnya juga susah untuk kita mau menentukan gitu ya. Kalau saya sih lebih mengarah ke controlling aja. Dikontrol. Iya, kontrol anaknya harus benar-benar bagus dan kita harus benar-benar tahu ini anaknya nonton apa. Kalau perlu memang gadget ini hanya mempermudah menstimulus dia di perkembangan. Jadi jangan sampai kelewatan. Kayak tadi yang terjadi pada anaknya Bu Maya itu tadi.
Jadi seperti itu. Tapi kalau kita mau bilang anak umur 3 tahun nggak boleh pegang gadget gitu ya, kayaknya juga susah. Apalagi zaman sekarang kayaknya orang tua itu malah bangga gitu bisa ngasih anaknya gadget di usia yang masih anaknya udah bisa ganti-ganti. Nah itu kan ya kayaknya bangga, padahal ya itu tadi kita dilema sih sama kayak di sisi lain ada kebaikan tapi di sisi lain juga ada kejelekan. Iya, dampak negatifnya. Dampak negatifnya ada, dampak positifnya juga ada gitu. Terus misal nih Bu, Balita udah nyaman gitu nonton misal YouTube. Terus menurut Bu Maya berapa sih toleransi anak menonton YouTube gitu Bu? Terus selain berdampak di mungkin perhatian dan mata, mungkin apa saja dampak yang perlu diantisipasi? Jadi semuanya tetap harus dibatasi ya. Kalau saya sih anak bisa main main gadget 1 jam itu aja udah menurut saya udah lama banget ya. Kita aja nonton HP kita kan sering ya nonton film lewat HP gitu ya. Itu aja kalau nonton film rata-rata 1 jam sampai 2 jam itu aja udah pusing gitu ya. Nah ini juga kalau menurut saya tetap harus ada pembatasan. Malah kalau bisa memang seminimal mungkin memegang gadget itu. Menurut saya gadget itu bukan wajib lah, untuk anak itu tidak wajib. Kalaupun tidak punya gadget itu tambah kita harus bersyukur gitu kalau menurut saya di zaman yang seperti sekarang. Tapi kalau memang gadget itu sudah pernah menyentuh mereka, itu biasanya atau mereka sudah pernah menyentuh gadget itu biasanya memang akan sangat sulit untuk kita melepaskan karena mereka sangat nyaman. Dan ternyata juga dampaknya kepada anak itu kalau kita lihat dari segi perkembangan dan dari segi positif dan segi negatif itu lebih banyak yang negatif daripada yang positif. Kalau mau belajar warna, kenapa harus pakai gadget? Iya. Pakai huruf-huruf, simbol-simbol itu juga atau bisa. Poster-poster gitu ya. Betul. Kalau memang maunya itu. Iya. Kalau maunya ingin merangsang cara berpikir, otak, pakai puzzle apa gitu ya kan? Iya, mainan edukatif kan banyak sekali. Jadi memang kalau saya sih lebih tidak menyarankan. Ya itu tadi pengalaman dari anak saya sendiri memang ya seperti saya lihat memang gitu, ngomongnya itu kayak orang tua gitu ya. Nggak kayak anak kecil gitu. Tapi biasanya kalau orang tua itu bangga punya anak bisa ngomong seperti itu. Tapi kalau saya khawatir. Malah sama ustazah itu dibilang gini, Bu Maya ini kalau anaknya meningkat terus, pemikirannya meningkat dewasa terus, tidak sesuai dengan umurnya, maka saya akan menyarankan Bu Maya untuk keluar dari kerja. Saya sampai begitu kan. Anaknya harus dikontrol dengan ini. Jadi akhirnya saya mengontrol anak saya dengan lebih ketat lagi. Biasanya kalau Mbak Huti itu kan nggak tegoan ya, sama namanya cucu itu kan nggak tego. Tapi sudah saya beri pengertian. Jadi boleh main HP di jam sekian sampai jam sekian. Paling lama maksimal 30 menit. Saya bilang gitu. Setelah itu saya melengkapi dia dengan permainan-permainan yang lain yang bisa dimainkan dengan teman-teman. Jadi dia minta apa yang sesuai dengan umurnya ya sudah kita coba untuk penuhi biar nggak ngelirik-ngelirik gadget lagi. Gitu. Sama pembatasan di gadget kan juga bisa ya. Misalkan kayak YouTube kita batasi pakai yang YouTube Kids gitu aja, gitu kan juga bisa. Jadi lebih meminimalisir akun-akun dewasa. Tapi sekali lagi YouTube Kids pun belum tentu sesuai umur. Iya, seperti tadi. Iya, betul sekali. Jadi tetap aja dampaknya adalah kebanyakan negatif gitu. Kalau menurut Bu Maya sih seperti itu. Terus Bu, kan seperti yang kita bahas tadi, kalau anak sudah hampir kecanduan gadget, kalau nggak dikasih kan pasti ngambek, nangis lah. Terus cara Bu Maya untuk membatasinya gimana? Maksudnya supaya menenangkan tego gitu loh Bu. Iya. Tego nggak tego harus tego pertama kita harus tega demi kebaikan anak. Jadi anak saya itu ketika pertama saya bilang nggak boleh nonton yang tadi, yang usia sekian tahun itu tadi, itu nangis pure gitu. Sudah saya biarkan nangis. Oke, tapi anak saya itu alhamdulillah ya di sekolahnya itu memang kan dia diajari untuk berpikir, menalar. Jadi nggak apa-apa itu harus ada alasan gitu loh. Jadi setiap apa yang ibu nggak boleh ke anak itu harus ada alasan. Jadi nggak boleh hanya
kamu nggak boleh nonton itu, nggak boleh hanya seperti itu, tapi harus diberikan alasan panjang lebar. Kemudian jadi Bu Maya memberikan pengertian, kamu kalau lihat ini boleh, tapi besok kalau kamu sudah umur sekian, karena ini tidak sesuai dengan umur. Kalau kamu berteman saja dengan teman yang lebih tua, itu juga nggak enak. Karena mungkin kamu dipakai kalah-kalahan karena kamu masih kecil ya gitu. Jadi kalau berteman itu enak dengan yang seumuran. Nah, sama dengan di HP itu. Jadi anaknya Bu Maya itu meskipun umur 5 tahun, itu Bu Maya memperlakukannya dia untuk menjelaskannya itu sedetil mungkin dan tidak dengan bahasa yang sederhana yang dia bisa terima. Dan itu susah loh, tidak langsung sehari 2 hari dia mau gitu, enggak. Itu butuh waktu lama sekali, berbulan-bulan. Mungkin dia juga curi-curi waktu ketika nggak ada Mbah Hutinya, dia ini. Nah seperti itu. Jadi tapi dengan kemauan kita yang keras dari orang tua, ya mudah-mudahan aja dimudahkan gitu. Tapi kalau nggak ada kemauan, udah biarin aja ya bablas gitu. Jadi ya tetap semuanya harus kontrol. Kalaupun dia nangis, ya memang itu adalah proses. Mungkin sekarang dia nangis, besoknya enggak kan gitu. Jadi harus kita tetap kontrol. Sama seperti halnya anak saya sebelum berangkat mondok. Jadi anak saya yang pertama itu kan bisa saya bilang kecanduan gadget, main game cowok itu apalah namanya, saya nggak tahu itu ya. Itu hampir setiap hari, pokoknya apalagi sekolahnya kan nggak ada ya daringnya. Hampir setiap hari selain makan dan sholat itu sudah dia main game aja. Dan itu susah sekali Bu Maya untuk melepaskan. Tapi kemudian ketika saya taruh di pondok, saya antarkan ke pondok, ya dengan konsekuensi dia tidak membawa HP kan, tidak boleh membawa HP. Nah di situ ada kelegaan di hatinya Bu Maya. Oh iya, memang harus dipaksa, harus menangis dulu. Kalau enggak nanti bahaya kembali. Dipaksa, terpaksa, terbiasa. Nah betul sekali, benar-benar. Kalau nggak dipaksa dulu nggak biasa kan. Benar. Terus soalnya saya kalau di sekitar rumah saya kan ada semacam toko, terus ada wifi-nya. Itu anak-anak masih SD gitu loh, banyak yang di situ wifi-nya, entah game online atau apa gitu. Betul. Terus orang tuanya ya kadang ngelarang, tapi kebanyakan ada yang bodo amat. Betul. Ya miris sih kalau lihat seperti itu. Jadi saya bersyukur sekali punya anak-anak yang alhamdulillah tidak merepotkan ya. Tapi kalau saya melihat anak orang lain seperti itu juga saya turut prihatin gitu. Kenapa kok sampai seperti itu gitu. Dan setelah saya lihat juga anak yang suka main gadget kurang kreatif kalau menurut saya ya, sangat kurang kreatif. Karena ketika dia dihadapkan, bahkan anak saya yang nomor 1 itu nali sepatu itu nggak bisa. Coba ya, karena aja udah kelas 6 SD, nali sepatu itu nggak bisa masang tali sepatu. Zaman kita dulu, zaman Bu Maya masih kecil itu sudah kelas 1 SD aja udah nali sepatu sendiri. Nah, karena mereka mainnya adalah gadget, jadi pergerakan motoriknya juga nggak ada, leyeh-leyeh gitu ya, rebahan generasi rebahan ya. Ya itu susahnya disitulah. Tapi karena ini perkembangan zaman, jadi memang tidak bisa kita tolak, tapi kita kontrol. Itu kita yang harus bisa mengkontrol. Soalnya juga banyak juga dampak positifnya. Iya, dampak positifnya tidak bisa kita kita tidak bisa menolak ya. Memang ada dampak positifnya. Jadi anak itu bisa melihat dunia luas gitu. Jadi sebenarnya smartphone kan untuk mempermudah, tapi tergantung kitanya butuhnya apa, mau pakainya apa gitu. Nah, ya dilema itu tadi saya bilang ya, Bu Maya bilang dilema. Mau nggak ngasih itu ya, sekarang pembelajarannya via daring, semuanya daring, wajib punya smartphone untuk belajar. Tapi kalau mau kita culkan ya itu tadi dampak negatif bisa masuk. Jadi harus dikontrol sebaik-baiknya. Betul, kontrol itu yang paling penting, kontrol. Terus kalau sudah menginjak remaja kan malah sulit dipantau ya Bu. Terus cara Bu Maya memantau anak supaya nggak terjerumus ke misal konten-konten porno atau hal-hal negatif lainnya yang mungkin ya pasti tidak baik untuk masa depan gitu. Gimana Bu? Jadi sebenarnya konten porno itu nggak bisa kita stop ya. Iya.
nggak bisa, kita mau stop gimana gitu, nggak bisa. Tapi kalau menurut saya yang perlu diperkuat itu adalah benteng dari anaknya gitu ya. Ilmu tentang edukasi tentang seks, edukasi tentang jenis kelamin, edukasi itu harus di sedini mungkin harus sudah kita perkenalkan ke dia. Dia harus sudah tahu, saya ini perempuan, dia laki-laki, nanti akan terjadi ini, akan terjadi itu, harus sudah kita ceritakan. Mau nggak mau harus kita ceritakan meskipun dengan bahasa mereka gitu. Seperti kalau yang anak usia dini mungkin dengan bahasa-bahasa seperti nyanyian kan ada ya, nyanyian nggak boleh pegang ini, nggak boleh pegang itu, yang hanya boleh pegang hanya mama gitu kan, ada kan lagu-lagu seperti itu ya. Nah itu jadi anak saya yang kecil itu sudah tahu malu, maksudnya kalau mau mandi gitu, misalkan dimandiin ayah, aku nggak mau mandiin ayah, aku malu kan, harus sama gitu, gitu harus dimandiin yang sama mbak, sama uti, sama ibu, itu harus sama. Kemudian pakai baju pun juga begitu, dia sudah tahu, aku nggak mau pakai baju celana itu bajunya cowok, aku maunya pakai dress gitu kan, seperti itu. Nah itu sebenarnya adalah pendidikan usia dini untuk mengetahui tentang seks, edukasi tentang seks. Dia juga pernah bertanya, Bu, kalau aku pengen hamil gitu, Bu aku pengen hamil, aku pengen punya anak gitu kan ya. Mungkin karena dia kan melihat ini kayak cerita-cerita itu ya, terus saya harus menceritakan proses hamil itu dapat dari mana, itu harus diceritakan. Jadi memang kalau mau hamil itu harus menikah dulu. Gitu. Kalau mau menikah itu harus umurnya sekian dulu gitu. Jadi kenapa Bu kok aku nggak boleh hamil gitu? Bukan nggak boleh hamil, tapi belum bisa hamil. Jadi harus dijelaskan sampai sedetil itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kritis itu justru malah ini harus kita jelaskan gitu. Seperti anak saya yang laki-laki habis sunat gitu ya, kenapa kok bentuknya jadi berbeda gitu. Dia tanya, kenapa Bu bentuknya kok jadi berbeda gitu. Ya kita harus menjelaskan, nggak usah kita menjadi tabu, kemudian nanti dia mencari-cari sendiri, mencari searching Google. Nanti kalau dia cari keluarnya yang aneh-aneh, konten negatif yang dia dapatkan. Jadi kita sebagai orang tua harus lebih cerdas daripada Google gitu. Harus bisa menjelaskan dengan bahasa dia. Jadi laki-laki itu begini, perempuan itu begini. Nah kalau ketika dia seorang anak atau remaja itu sudah punya benteng itu, ketika dia tahu bahwa hamil di usia remaja itu berbahaya, ketika dia tahu nanti seandainya hamil di luar nikah itu nanti akibatnya orang tua saya seperti ini, seperti ini. Ketika dia sudah tahu itu dan benteng dia sudah kuat, itu adapun konten apapun insya Allah juga akan tersaring. Di lain itu juga dari segi agama, agama itu sangat penting untuk bisa membackup atau membentengi anak. Karena di situ dia tahu batasan muhrim itu apa, kemudian bagaimana menutup aurat yang benar seperti apa. Nah jadi ilmu agama itu sangat penting. Makanya ketika anak Bu Maya mau Bu Maya masukkan pondok kan menolak dia, karena sudah terbiasa di rumah dengan enaknya gitu ya, nggak mau mondok. Tapi Bu Maya bersikukuh, ayo kamu harus mondok, karena ibu nggak bisa ngasih ilmu agama yang benar ke kamu. Yang bisa ngasih ini ustazah, jadi harus ibu titipkan. Nah, orang tua itu harus punya pemikiran. Saya tidak bilang saya orang tua yang ideal, bukan, Bu Maya bukan orang tua yang ideal, karena saya tidak bisa mendampingi anak selama 24 jam, itu sudah sangat tidak ideal gitu. Tapi kemudian kita harus bisa menciptakan lingkungan yang ideal. Jadi remaja seperti Mbak Dita dan teman-teman, kalau bentengnya sudah kuat, hatinya sudah kuat, itu mau pacaran terus kemudian mengarah ke seks bebas, akan berpikir berkali-kali, wah nanti dampaknya gini loh, kalau aku seks bebas, kemudian ya kalau katakanlah nggak hamil, tapi kemudian nanti aku akan menikah dengan orang yang berbeda misalkan. Nah terus apa yang harus kulakukan kan? Akan berpikir itu. Tapi kalau anak yang tidak punya fondasi, dia nggak mengerti, dia nggak paham, ketika dia sudah, karena secara hormonal remaja itu masih belum stabil. Jadi ketika dia melihat pasangan yang dia tertarik gitu ya, dan kemudian ada pendekatan, ada sentuhan, ada ini, pasti akan mengalir terus. Nah, ketika sudah mengalir terus dan kemudian itu menjadi kebablasan, katakanlah seks bebas, katakanlah seperti itu akan menjadi candu. Dia akan seperti kecanduan. Benar sekali.
Jadi kalau sudah sekali melakukan, dia akan bilang mus kadung gitu ya, sudah terlanjur. Ya mau gimana lagi? Besoknya lagi, dan itu akan terulang terus. Dan kenakalan remaja seperti itu Bu Maya banyak menemui di dimanapun banyak ya. Dan itu juga membuat terenyuh. Gitu. Tapi mudah-mudahan iya betul. Jadi kalau mudah-mudahan yang sudah punya fondasi nggak sampai lah seperti itu. Gitu. Jadi anaknya yang harus diperkuat. Iya benar. Oke, sekarang kita membahas bakat minat anak Bu. Kan bakat minat kan juga penting untuk masa depan si anak. Betul. Menurut Bu Maya, bagaimana sih Bu cara orang tua dalam mendeteksi bakat anak? Oke. Nah, ini juga saya itu punya 2 anak yang bertolak belakang secara emosionalnya, secara psikologisnya itu sangat bertolak belakang. Anak yang pertama itu pemalu sekali, pemalu laki-laki kan, cowok iya, pemalu, penakut gitu, kemana-mana takut, dan bakatnya itu susah sekali. Mau saya tahu ini apa sih anak saya ini, bakatnya apa sih gitu ya. Ketika saya tanya, Kak, kamu itu hobinya apa sih? Jawabannya apa? Hobiku itu malas-malasan. Terus kalau hobi malas-malasan ini ke arahnya mau kemana gitu kan juga susah. Sampai saya tanya, kamu nggak suka musik Kakak? Apa gitu, nyanyi apa gitu, atau apa main piano, main gitar atau apa gitu? Enggak suka. Terus apa ya? Gitu saya berpikir seperti itu. Terus kemudian dia itu menyukai satu hal yang dari kecil sampai sekarang itu kekeh dia sukai, itu adalah kereta api. Jadi kereta api itu dia analisis sampai rodanya. Rodanya itu kok sama ya dengan ini apa gerbang, pintu gerbang. Loh, ini kok sama dengan roda kereta api, sampai seperti itu. Jadi mungkin arahnya dia memang ke arah yang menganalisis seperti itu. Kalau seni sudah enggak sama sekali, enggak nyambung blas. Yang kecil beda. Yang kecil itu dia suka nyanyi, dari kecil suka nyanyi, apapun nyanyi. Nah, bakat dan minat dari masing-masing anak kan sangat bervariasi. Ya, beda semua. Mungkin Mbak Dita juga bakatnya apa, temennya bakatnya apa, itu kan sangat berbeda. Dan untuk menggali itu, yang pertama adalah kita harus melakukan pendekatan. Kita harus dekat. Kita harus tahu anak kita kayak apa sih, kan gitu ya. Sukanya apa? Terus kemudian dia tertarik di apa? Kemudian dia concern. Biasanya anak itu kalau sudah tertarik di sesuatu kan dia akan fokus di situ. Kayak yang suka kereta api tadi, apapun dihubungkan dengan kereta api, sampai gerbang dihubungkan dengan kereta api, apalah gitu. Nah, pendekatan orang tua kepada anak sejak dini untuk tahu kira-kira dia itu yang dia sukai apa, passionnya di mana, itu akan terlihat kok. Apalagi ikatan dari orang tua dan anak itu kan erat. Jadi dia akan tahu, oh ini arahnya ke sini deh, oh anak ini arahnya ke sini. Dan kita juga tetap butuh guru, itu ya, nggak bisa orang tua tanpa guru, itu nggak bisa. Nah, mungkin bisa mencari sekolah-sekolah yang nanti bisa mengembangkan minat dan bakat. Tidak hanya hari ini belajar matematika, IPS, IPA, besok belajar ini, tidak hanya itu, tapi harus bisa mencari, oh anaknya ini potensinya di matematika, dia tidak bisa di IPA. Oh anak ini potensinya di bahasa, dia tidak bisa di matematika. Nah, sekolah-sekolah seperti itu, sekolah-sekolah karakter itu sekarang banyak, hampir semua sekolah itu menerapkan itu. Jadi tidak zaman Bu Maya dulu lagi. Matematika kalau dapat 6 ya sudah, berarti nilaimu jelek gitu. Tapi sekarang kan enggak. Rapotnya anak saya itu kan banyak nilainya. Nah, di situ ternyata untuk mencari anak ini bakatnya di mana sih. Nah, kita sebagai orang tua harus support. Kalau memang anaknya bakatnya nyanyi, ya jangan dipaksa nari gitu kan ya. Kalau seperti anak saya tadi hobinya bermalas-malasan gitu. Masa mau dipaksa untuk main organ, main apa yang dia memang nggak suka, kan juga nggak boleh. Harus sesuai dengan bakat dan minat, dan itu bisa ditemukan dengan mencari tahu. Mencari tahunya yaitu tadi pendekatan. Harus dekat, benar. Dan sedini mungkin sudah bisa diketahui arahnya kemana gitu. Dan nggak boleh dipaksakan. Iya benar. Itu yang paling penting. Menurut Bu Maya, ada nggak sih Bu perbedaan psikologis dari anak yang diasuh oleh ibu yang bekerja sama ibu rumah tangga? Pasti ada. Pasti ada. Jadi tapi sekali lagi tidak Bu Maya tidak memandang ya bahwa orang ibu yang bekerja itu lebih hebat dari ibu yang di rumah, atau ibu yang di rumah itu lebih hebat dari ibu yang bekerja. Tidak dari situ pandangannya. Tapi memang bonding, sentuhan,
itu sangat diperlukan oleh anak. Seperti Bu Maya yang hanya seminggu sekali bertemu dengan anak, dengan dibandingkan dengan teman-teman anak saya yang setiap hari bersama ibunya, ya pasti akan berbeda. Dari segi ini akan berbeda. Tapi ada beberapa hal yang ketika ibu bekerja, anak ini jauh lebih mandiri iya, dibandingkan dengan yang dekat dengan ibunya. Dekat dengan ibunya kan apa, bu gitu ya. Nah, tapi anak yang ini, yang ketika dia sudah terbiasa jauh dengan ibunya, dia punya seperti anak yang di pondok. Kan ada ya yang dari kecil sudah dipondokkan. Nah, itu ternyata dia terbangun jiwa mandirinya, memecahkan masalahnya, punya pemecahan permasalahan yang bagus. Terkadang yang dekat dengan ibunya, dia cenderung agak manja karena apa-apa dicepak nih ya sama ibunya. Nah, makanya di sini kalau kita lihat seperti ini, berarti masalahnya adalah bukan jauh dan dekat, tapi pola asuh. Betul, kalau dekat pola asuhnya bagus, ya otomatis anaknya akan tetap mandiri, tetap menjadi anak yang kuat gitu ya, berprinsip. Tapi kalau sudah jauh terus dimanjakan pula ya, di rumah kamu minta apa ibu kirim, kamu minta ini ibu kirim, hanya dipenuhi secara materi saja, tapi tidak diberikan sentuhan, tidak diberikan perhatian, ya kemungkinan juga akan susah untuk mendapatkan anak yang punya karakter dan berprinsip gitu. Jadi bukan masalah ibunya jauh atau ibunya dekat, tapi pola asuh. Betul sekali. Tapi tetap Bu Maya tetap ngiri ya sama ibu-ibu yang bisa dekat dengan anaknya gitu. Seandainya pun bisa memilih gitu ya, pengennya dekat dengan anak-anak terus. Tapi karena kondisinya seperti ini ya kita harus bisa memodifikasi. Terus nih Bu, orang tua mencoba melakukan uji minat bakat anak, tapi masalah lain muncul Bu, misalnya nilai anak di sekolah, misal nilai matematika itu malah turun, soalnya anak keasyikan menekuni bakatnya. Iya, itu menurut Bu Maya gimana solusinya? Kalau saya, ini pendapat ya, kan bukan secara teori. Kalau pendapat saya itu tipikal Bu Maya itu tipikal orang yang dari dulu tidak pernah menuntut anak saya untuk ranking di sekolah, tidak pernah menuntut anak saya harus juara matematika, tidak pernah seperti itu. Jadi dari kecil TK, RA ya, TK itu anak saya sudah saya suruh milih, kamu mau sekolah di mana? Bayangkan anak TK itu kan baru umur 5 tahun. Tadinya saya taruh di TKA. Di TKA itu menurut teman-teman sih lebih bagus, pembelajarannya lebih ini, muridnya juga banyak gitu ya. Saya paksakan taruh di situ. Tapi kemudian dia mogok, nggak mau sekolah. Saya tanya, kenapa kok mogok? Nggak suka. Terus akhirnya saya coba antar. Ternyata dia di kelas itu diem aja, udah diem aja. Gurunya menjelaskan apa, teman-temannya lari-larian, itu dia diem aja. Nah itu bukan anak saya, karena anak saya itu lari-lari senangnya. Akhirnya saya bawa ke sekolah B. Ternyata di situ dia nyaman. Nah, saya bukan tipikal orang yang kamu harus juara ranking 1, karena dari kecil pun orang tua Bu Maya tidak pernah menuntut itu. Yang terpenting kamu bisa menyelesaikan permasalahanmu. Kamu sekolah ini masalahnya apa, itu bisa diselesaikan. Jadi tidak pernah ada kata akademiknya harus bagus, tidak ada. Tapi akademik itu penting. Nah itu selalu saya beritahu, matematika itu penting nak, penting, kamu harus belajar matematika. Kenapa? Karena kalau kamu nggak belajar matematika, kamu nggak bisa 1 ditambah 1 sama dengan 2, kamu nggak bisa. Tapi matematika ini bukan segalanya, ilmu fikih ini juga penting. Jadi itu sudah Bu Maya ajarkan sejak kecil ke anak-anak, dan mereka tidak pernah terbebani. Pernah suatu ketika datang ke saya, Bu, saya ranking 25 dari 37, bayangkan ya. Sisanya cuma 37, dia ranking 25. Sambil nangis karena dia ketakutan, takut saya marah. Terus saya bilang, enggak apa-apa, dengan 25 enggak apa-apa. Semester depan rankingnya dikurangi, bisa sampai 17 lah atau 12 gitu ya nak ya. Enggak apa-apa Bu, Ibu enggak marah. Enggak, Ibu enggak marah. Tapi ranking 25 ini terlalu banyak. Jadi nanti semester depan rankingnya harus naik nak, jangan 25 ya. Caranya naik gimana Bu? Nah dia kan bertanya. Kemudian kita jelaskan, kamu selama ini kan nggak pernah belajar. Coba sekarang coba dibuka bukunya gini-gini. Jadi
pendekatannya itu bukan pemaksaan. Nah, ketika semester depannya lagi rankingnya 17. Bu, saya ranking 17, Bu. Kasih hadiah ya, Bu ya, gitu. Iya, wes. Hadiahnya apa? Minta apa? Belikan saya top up. Tetap aja kan game mainnya. Top up 20.000 gitu. Ya wes, Ibu belikan top up 20.000. Reward itu juga penting. Iya. Jadi biar dia merasa dihargai usahanya, reward itu sangat penting. Selain reward juga kita harus punishment juga. Jadi seandainya tadi dia rankingnya 25 kok turun lagi jadi 30 misalkan, itu sudah perjanjian di awal. Nanti kalau rankingmu ini jadi 30, nanti gimana? Ibu, aku dihukum, aku nanti nggak main game selama sekian misalkan gitu. Nah itu sudah disepakati di awal. Kalau nanti juara aku dapat naik rankingnya, nanti aku gimana? Nah komunikasi itu saya juga belajar dari guru-guru anak-anak itu gitu. Jadi Bu Maya itu bukan orang tua yang ideal, bukan. Saya ini orang tua yang masih sangat kurang kalau menurut Bu Maya. Tapi berusaha untuk baik gitu aja, nggak ideal lah, baik. Nah itu susah sekali. Ya mudah-mudahan aja ini nanti yang kecil ini juga bisa diatur seperti kakaknya. Terus nih Bu, misal si anak punya bakat melukis, saat memasuki dunia perkuliahan, dia kan pengen sesuai bakat minatnya ya, mungkin melukis. Tapi si orang tua nggak setuju, soalnya mungkin mikirnya Jadi ini nanti apa ya? jadi apa gitu. Ya, Menurut Bu Maya gimana? Ya itu tadi, orang tua itu beda-beda ya. Iya. Mungkin ada yang seperti itu, tapi saya yakin semua orang tua itu berpikir kebaikan untuk anaknya. Yang terbaik. Nanti kalau dia melukis aja, terus nanti makan apa gitu kan, ya punya pikiran seperti itu. Nah kalau seperti ini harus tetap dijalin komunikasi. Tapi sekali lagi, kita nggak bisa maksa anak. Orang tua itu tidak punya hak untuk memaksa anak, ya karena gini, otak yang ada di anak kecil itu, ketika kita paksakan sesuatu, itu ada beberapa sinap yang terputus. Jadi sinap itu kan kayak kabel ya di otak. Antar neuron itu ada kabelnya namanya sinap. Nah, ketika kita melarang dia untuk melakukan sesuatu, contoh, misalkan dia mau naik bangku, jangan jatuh nanti. Ketika kita ngomong jangan, itu otaknya dia menangkap, kemudian sinapnya terputus. Sehingga ada masa dia diem. Dia terdiam, kayak kaget gitu. Ojo, gitu kan ya misalnya. Tiba gitu kan. Itu dia terdiam itu bukan karena dia itu kaget, tapi ternyata ada pemutusan sinap di otaknya dia. Nah, neuron ini kan yang punya sinyal ke neuron yang lain, yang mengantarkan sinap tadi. Nah, ketika sinap ini terputus, maka tidak ada hubungan lagi antara neuron ini dengan neuron ini. Nah, ternyata itu sangat berpengaruh buat perkembangan otak anak. Makanya di sekolah itu kita dibimbing oleh bu guru itu dibilangi tidak boleh mengatakan kata tidak boleh, jangan apa gitu yang satunya, pokoknya nggak boleh, melarang. Terus gimana? Kita kan takut kalau jatuh gitu. Cara komunikasinya berbeda Bu. Nah, hati-hati. Kalau kamu naik tidak hati-hati, nanti kamu jatuh. Dijelaskan akibat. Jadi anak itu diberitahukan tentang akibat. Sama seperti melukis tadi. Kalau seandainya orang tua itu berkeberatan, maka harus menjelaskan dengan detail. Nah, ayah tidak melarang, ibu tidak melarang kamu untuk melukis. Tapi tolong juga concern ke yang lain, karena nanti kamu akan meneruskan usaha ayah, misalkan seperti itu. Tapi tidak boleh langsung bilang, kamu nggak boleh melukis. Melukis itu nggak akan bisa membuat kamu hidupmu enak gini. Belum tentu loh ya. Kadang-kadang pelukis terkenal itu uangnya banyak karena melukis gitu. Mungkin bisa dibuat sampingan. Nah, jadi kita memperbolehkan dia, tapi dengan konsekuensi. Boleh melukis, tapi kamu nggak boleh melupakan perkuliahan yang lain. Sehingga nanti tujuanmu tercapai, tujuan dari ayah dan ibu juga tercapai. Jadi seperti itu, nggak boleh langsung melarang. Jangan, nggak boleh. Nah, nanti sinapnya terputus, tidak ternyambung lagi. Oke. Terakhir nih Bu, tips untuk mempersiapkan karakter anak usia dini untuk masa depannya. Ya, kalau ini agak susah ini ya pertanyaannya, mikir dulu ini Bu Maya. Jadi membentuk karakter itu tidak mudah memang, tapi harus sedini mungkin. Karakter itu harus dibentuk sedini mungkin. Seseorang anak yang terbiasa melihat orang tuanya bertengkar misalkan, terbiasa melihat kekerasan di rumah, itu nanti dia pribadinya, karakternya akan menjadi sangat keras nanti.
atau mungkin bisa jadi sangat lemah karena ketakutan, Iya, karena trauma. trauma. Betul. Jadi pembentukan karakter itu kalau menurut saya adalah yang paling pertama adalah kita harus memberikan teladan. Contoh. Kita pengen apa? Kita pengen anak kita jadi keras kah? Kepengen anak kita jadi penakut kah? Pengen jadi anak pendendam kah? Ya sudah, bertengkar aja. Marah-marahan aja sudah di situ. Kasih kata-kata kotor aja, nanti dia akan jadi seperti itu. Tapi kan nggak ada orang tua yang pengen anaknya seperti itu. Jadi ketika anak itu kita mengharap karakter anak kita nanti pengennya anaknya solihah, pengennya anaknya solih. Lah gimana mau solihah kalau kita sendiri misalkan sholat aja kita orang tuanya nggak ngasih contoh, ayo waktunya sholat, nggak ngasih contoh seperti itu. Jadi teladan. Yang pertama adalah memberikan teladan. Meskipun kita bukan orang tua ideal, tapi berikan teladan yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah bangun komunikasi. Harus ada komunikasi antara kita dengan anak, antara suami dengan istri, antara keluarga dengan keluarga yang lain. Harus terbangun komunikasi. Kita pengen anak kita jadi apa sih? Jadi bagaimana nanti? Karena saya sendiri juga dididik dari orang tua yang bapak ibu saya guru kan ya, tapi tidak pernah memaksakan saya, tidak pernah ayo hari ini belajar, pagi-pagi disuruh bangun disuruh belajar, nggak pernah seperti itu. Dan kemudian menanamkan bahwa saya bisa melakukan semuanya sendiri. Meskipun saya punya pembantu, ya tetap saya disuruh nyuci baju sendiri, cuci piring sendiri. Akhirnya ketika saya besar ya saya bisa semuanya sendiri. Memberikan teladan, kemudian berkomunikasi kepada anak ini juga semuanya harus proses belajar. Orang tua juga harus belajar terus, harus belajar dari apapun, misalkan dari seminar atau belajar dari guru, belajar dari orang tua terdahulu. Bisa diambil yang positif-positif kemudian dilakukan. Jadi yang terpenting adalah itu kalau menurut saya, teladan dan berkomunikasi. Dan yang paling terakhir adalah berdoa. Sudah, karena anak ini adalah punya siapa gitu ya kan? Anak ini bukan punya orang tua. Makanya ketika ada beberapa teman yang belum punya anak kemudian mereka bersedih, ya saya hanya bilang, anak itu punya siapa sih? Seandainya pun saya punya anak banyak, terus kemudian diambil nih sama Tuhan, semuanya langsung diambil dalam satu hari itu, terus saya punya apa gitu? Saya nggak punya apa-apa. Itu sama seperti jenengan saat ini belum karunia anak, belum diberikan amanah. Itu artinya apa? Artinya memang Tuhan mengujinya dari segi itu. Tapi anak itu bukan punya kita gitu. Benar. Bukan punya kita. Jadi kalaupun memang mau diambil oleh Tuhan, yang punya ya sudah yang punya. Bisa apa? Nah, kita bisa apa gitu? Nggak bisa. Jadi tetap doa itu sangat penting. Sama seperti kemarin saya beberapa hari ditinggal anak saya mondok, itu saya nggak bisa tidur. Sampai saya itu searching, googling ya. Amalan yang dilakukan orang tua biar anaknya kerasan di pondok gitu. Sampai saya itu searching gitu, nyari gitu. Kenapa kok saya sampai nyari gitu? Karena saya berpikir anak saya nggak kerasan di sana. Kemudian saya menemukan amalan, sudah. Kemudian saya lakukan amalannya dan alhamdulillah tenang hati saya. Besoknya tiba-tiba ada kabar dari ustadz yang di sana, Ibu, alhamdulillah anaknya kerasan, nggak nangis, aktif, gini. Ya sudah, lega. Ya itu tadi saya bilang, anak ini punya siapa sih gitu. Kita nggak ikut punya. Makanya kita titipkan sama yang punya, buat anak ini lebih bagus, buat anak ini lebih ini. Dan kalaupun kita kebagian punya anak yang mohon maaf nakal, kemudian melakukan hal-hal yang negatif, ya berarti kita harus introspeksi diri. Itu sama seperti kemarin saya diginikan, anak saya yang pertama kan nangisan. Saya itu curhat sama seseorang, Us, anak saya itu kok nangisan Pak Us. Sekarang saya tanya, Bu, waktu hamil dulu Ibu nangisan nggak? Saya ditanya gitu, saya mikir, oh iya, itu kan hamil pertama saya, umur 22 tahun saya hamil anak pertama, jauh dari orang tua. Saya jauh dari orang tua, tinggal dengan suami di Surabaya. Nah itu saya memang muelo, setiap hari itu saya nangis, sedih gitu loh, kok deket orang tua sih gitu ya. Setiap hari saya nangis. Makanya kemudian ustazah itu bilang, makanya jangan menyalahkan anaknya ibu nangisan, karena sebenarnya yang membuat anak ibu nangisan itu adalah ibu sendiri. Nah dari situ saya belajar, oh iya, berarti kita itu nggak boleh nyalahkan anak loh. Kalau anak itu kenapa itu sebenarnya harus introspeksi orang tua. Jadi kalau Mbak Dita merasa orang tua aku kok kurang gini, berkomunikasi.
Pak saya itu pengennya gini, Ibu saya itu pengennya gini, Ibu pengennya gimana sih, Bapak pengennya gimana, cari solusi yang terbaik. Itu yang susah dilakukan, apalagi kalau sudah ketrack gadget itu orang tua nomor sekian. Gitu ya. Oke, terima kasih Bu Maya atas waktunya dan ilmu-ilmu baru yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, untuk remaja